Salam Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati Tuhan. Jumpa kembali dengan saya melalui video khotbah pada hari ini. Kita bersyukur boleh bertemu kembali atas anugerah dan pertolongan Tuhan tentunya. Nah, hari ini kita akan dengar firman Tuhan. Nah, sebelumnya mari kita mau doa lebih dulu kepada Tuhan. Kita minta tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur buat hari ini. Tuhan, pertemukan kami kembali dalam kasih-Mu melalui video khotbah hari ini. Tuhan, biarlah kami mau pusatkan pikiran hati kami kepada firman Tuhan, dan kami mau diberkati melalui firman yang kami dengar, dan Tuhan berikan hikmat pengertian oleh-Mu sehingga kami boleh mengerti memahami firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang khusus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap dengar firman-Mu Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita semua menghadapi satu keadaan situasi normal yang baru, saudaraku. Nah, kita hari ini dengan situasi dan keadaan kita diminta, atau kita mungkin dengan kata lain kita dipaksa oleh situasi dan keadaan untuk hidup secukupnya, hidup serba cukup. Ya, pada saat ini kalau kita ingin berjumpa dengan orang-orang, ya kita harus mengatur waktu secukupnya. Kita harus mengatur orang-orang yang kita jumpai, yaitu secukupnya. Saudaraku, tidak bisa bertemu dengan semua orang, tapi kita pilih orang-orang yang memang kita mau temui dan kepentingannya kita prioritaskan lebih dulu, saudara Bapak Yesus. Itu artinya secukupnya saja kita bisa bertemu dengan orang, tidak bisa bertemu dengan semua, saudaraku. Dan juga pada waktu kita yang bepergian ke tempat lain pun, kita keluar rumah seperlunya saja, secukupnya saja, saudaraku. Ya, kalau enggak ada keperluan yang sangat penting, kalau tidak ada keperluan yang sangat mendesak, maka cukup di rumah saja. Jadi hari ini kita diajar, kita diminta, kita dipaksa oleh situasi dan keadaan karena wabah atau pandemi COVID-19 yang belum kunjung selesai. Oleh sebab itu, hari ini mau tidak mau, suka atau nggak suka, kita semua diminta atau kita semua dipaksakan untuk bisa hidup secukupnya, saudaraku. Ya, ketika jumpa dengan orang juga kita harus menjaga jarak yang cukup 1-2 meter. Tidak bisa berdekatan atau berada di tengah kerumunan orang banyak, atau kita melakukan yang namanya sentuhan fisik atau kontak fisik. Kita harus menjaga jarak, kita harus mematuhi physical distancing supaya kita tidak bersentuhan dengan orang di saat pandemi COVID-19 ini. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan dengar firman Tuhan. Kita akan lihat sama-sama dari Ibrani, surat Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Kita akan lihat sama-sama, saya akan baca buat kita semua. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat yang kelima. Di sana dikatakan demikian. Saya akan baca buat kita semua. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara Bapak Ibu ini berkati Tuhan. Dalam surat Ibrani dikatakan bahwa janganlah kita menjadi hamba uang, tetapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saudaraku, tema khotbah pada hari ini adalah cukupkanlah dirimu. Cukupkanlah dirimu. Cukupkanlah dirimu. Saudaraku, ini penting sekali. Supaya kenapa? Atau mengapa kita harus mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita, saudaraku? Supaya alasan yang pertama, kita tidak menjadi hamba uang, saudaraku. Kita tidak menjadi hamba uang. Nah, saudaraku, ini perlu kita renungkan sama-sama. Ini perlu kita perhatikan baik-baik supaya kita jangan sampai terjebak, supaya kita jangan sampai masuk dalam jerat iblis atau perangkap iblis, dan akhirnya kita menjadi hamba uang, saudaraku. Oleh sebab itu, mari cukupkan dirimu dan saya dengan apa yang ada pada kita, saudaraku. Kalau tidak, maka yang pertama alasannya kita bisa menjadi hamba uang. Ada kemungkinan kita bisa masuk dalam perangkap iblis dan menjadi hamba uang, saudaraku. Nah, kalau sudah menjadi hamba uang, ini bahaya sekali buat kita semua. Seperti khotbah saya beberapa waktu yang lalu, kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, kepada Allah dan juga kepada Mammon. Kita harus pilih salah satu, saudaraku. Nah, oleh sebab itu, mari cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada pada kita, saudaraku, supaya kita jangan terjebak dan akhirnya kita masuk menjadi hamba uang, saudaraku. Nah, kalau kita sudah menjadi hamba uang, ini berbahaya sekali buat kita semua, karena di dalamnya kita bisa menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang. Kita bisa melakukan berbagai macam hal sesuka hati kita demi mendapatkan uang, saudaraku. Nah, ini bahaya. Kalau kita sudah menjadi hamba uang, maka apapun kita akan lakukan demi mendapatkan uang. Kita lihat sama-sama dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 9 dan 10. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan,
yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saudaraku, surat Timotius jelas katakan buat kita bahwa ada banyak orang yang ingin kaya akhirnya jatuh ke dalam pencobaan, akhirnya jatuh ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Akhirnya meruntuhkan manusia itu sendiri dan membinasakan manusia tersebut jikalau orang sudah diperbudak oleh uang, jikalau orang sudah dijadikan hamba uang. Ini bahaya, saudaraku. Oleh sebab itu, hari ini kita diajar untuk mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita, saudaraku. Ini penting sekali. Ini serius sekali, saudaraku, supaya kita jangan menjadi hamba uang. Nah, di dalam ayat yang 10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudaraku, dengan memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari imannya, melanggar perintah Allah, melanggar hidup taat kepada Allah, saudaraku. Akhirnya menyiksa orang tersebut dengan berbagai-bagai duka. Saudaraku, kalau kita sudah menjadi hamba uang, hati-hati. Uang atau mammon adalah tuan yang jahat buat kita. Oleh sebab itu, ketika orang sudah diperbudak oleh uang, maka dia akan melakukan segala cara, dia akan menghalalkan segala cara, dia lakukan apa saja demi mendapatkan uang. Dan oleh memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari imannya dan telah menyiksa dengan berbagai-bagai duka, menyiksa dirinya, saudaraku. Ini jelas sekali. Saudaraku masih ingat seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas, ya, demi mendapatkan uang 30 keping perak dia jual Tuhan Yesus. Hati-hati, saudaraku, kalau kita sudah diperbudak oleh uang, kalau yang ada di pikiran hati kita hanya uang, dan uang, nggak belajar mencukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu, saudaraku, nggak belajar dengan mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita, akhirnya kita terjebak menjadi hamba uang, dan akhirnya kita akan lakukan segala cara demi mendapatkan uang. Ini sangat tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu, hari ini cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada pada kita, saudaraku, supaya kita jangan menjadi hamba uang. Yang kedua alasannya, mengapa kita harus mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita? Karena Tuhan Yesus yang bertanggung jawab, saudaraku, dalam memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kita. Yang setuju boleh bilang amin. Saudaraku, ini jelas di dalam, kita lihat sama-sama, ini di dalam Filipi pasal yang 4 ayat 19. Pasal keempat dari surat Filipi ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudaraku, bahwa Allah kita yang akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, saudaraku. Ini penting sekali untuk direnungkan baik-baik. Mengapa hari ini kita harus mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita? Karena Allah sendiri yang telah berjanji, Allah sendiri telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Itu artinya pada waktu kita mengalami hal yang sulit, pada waktu kita mengalami hal yang susah di tengah masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan bekerja dengan kuat kuasanya menolong kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekali-kali dikatakan seperti itu, bahwa dia akan menyertai kita dalam kesulitan kita, dalam pergumulan kita. Saudaraku, ini yang kedua. Mengapa kita harus mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita? Karena Allah sendiri yang telah berjanji. Alasan yang kedua, karena Allah akan bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup kita. Pada waktu kita melakukan bagian kita dengan mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita, maka selebihnya Allah yang akan bertanggung jawab. Selebihnya Allah yang akan menolong kita. Dia tidak membiarkan kita. Dia juga tidak akan meninggalkan kita sendirian. Dia akan menyertai kita. Dia Allah Immanuel, Allah yang beserta kita, saudaraku. Nah, Allahku, Allah saudara dan saya, akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, saudaraku. Kita bersyukur hari ini boleh menjadi anak-anak Tuhan Yesus, karena kita telah ditebus oleh darah Yesus yang mahal di kayu salib. Oleh sebab itu, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, saudaraku, supaya kita jangan jadi hamba uang yang bernama. Dan yang kedua, karena Allah sendiri yang akan bertanggung jawab memenuhi segala keperluan, kebutuhan kita. Waktu kita lakukan bagian kita itu mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Saya percaya Tuhan Yesus pasti tolong kita semua. Tuhan Yesus pasti berkati kita semua waktu kita belajar mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Nah, saya akan ajak kita sama-sama lihat yang terakhir dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-6. 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-6. Saya akan baca buat kita semua. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Amin. Saudaraku, kalau ibadah disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan besar. Yang pertama, kita tidak jadi hamba uang.
Yang kedua, karena kita akan ingat selalu kepada Tuhan yang akan menolong kita, yang akan menyertai kita. Dia Allah yang bertanggung jawab dan memenuhi kebutuhan hidup kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu adalah keuntungan besar bagi kita semua, saudaraku. Kita renungkan baik-baik firman Tuhan pada hari ini telah kita dengar. Minta tolong kepada Tuhan untuk kita dapat melakukan firman-Nya. Tuhan Yesus tolong kita semua. Pasti Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah dengar firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Kami diajar untuk mencukupkan diri kami dengan apa yang ada pada kami, Tuhan. Sehingga kami tidak jadi hamba uang. Sehingga kami juga bisa selalu mengingat kepada Tuhan Yesus yang telah memanggil kami, yang akan bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat janji-Mu, buat Engkau telah berfirman, buat sekali-kali Engkau tidak membiarkan kami, buat sekali-kali Engkau tidak akan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami, kuatkan kami, tolong kami untuk melakukan firman-Mu sehingga hidup kami berkenan kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Amin.